Halo teman-teman, ketemu lagi di mobilbagus.id. Kali ini kita mau ngasih tahu teman-teman nih, sebentar lagi kan Lebaran datang nih, Lebaran tiba nih. Biasanya orang-orang pada berbondong-bondong pulang kampung. Nah, kali ini kita mau rekomendasi buat teman-teman yang mungkin ada di daerah yang jauh kampungnya, jauh di sana. Ya, ini kita ada rekomendasi mobil yang cocok buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah yang kondisi jalanannya nggak sebagus di kota. Nah, ini ada Avanza tipe G manual tahun 2013. Unitnya cakep banget pokoknya teman-teman. Ini rekomendasi banget buat perjalanan jauh karena memang ini sudah terkenal ya keandalan dan kebandelannya. Ini udah mobil sejuta umat ya. Udah gitu tangguh dan murah pula untuk perawatannya. Nah, mau tahu apa aja fitur-fiturnya? Yuk kita kepoin. Kita coba review dari bagian depannya dulu. Ya seperti biasa untuk Avanza Gen 2 ini grillnya udah chrome ya. Untuk tipe G grill udah chrome. Fog lamp juga udah ada di sini. Ada sedikit pemanis garnish. Untuk lampu masih standar ya. Dia masih multi reflektor ya. Pakai lampunya. Belum pakai Proji. Ke bagian samping nih, untuk peleknya dulu ya kita. Kalau untuk bawaan tipe G asli, dia warnanya monokrom. Nah, ini udah di upgrade sama pemilik sebelumnya, pakai velgnya Veloz ya. Jadi dia udah two tone ya. Jadi kelihatannya lebih manis gitu ya. Jadi walaupun tipenya G, tapi orang sepintas melihat velgnya kayak apa, velg Veloz. Jadi ini kalau dari samping mirip Veloz gitu tampilannya. Kemudian spion seperti biasa. Kalau untuk tipe G juga dia udah chrome ya warnanya. Udah ada shine on mirror. Nah, satu lagi nih yang menarik dari mobil ini. Mobil ini sama pemilik sebelumnya udah dikasih ini nih list chrome. Jadi tampilannya lebih kece lagi gitu ya. Jadi eye catching kelihatannya. Jadi warna hitam dia dikombin sama chrome gitu. Jadi kesan elegannya muncul, walaupun ini sebetulnya mobil MPV sejuta umat gitu, tapi dengan perpaduan warna hitam sama chrome ini jadi kesan elegannya ada gitu, walaupun nggak banyak tapi lumayan lah ya untuk mobil MPV sejuta umat. Nah, kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini juga tampilannya nggak kalah keren ya. Ini sama rear wipernya udah dikasih cover chrome juga, kemudian juga ada list chrome juga. Pokoknya ini enak banget gitu, sedap banget dipandangnya ya. Jadi mirip-mirip Veloz, walaupun mungkin ya bedanya di CC sama ini ya, sama aksen-aksen. Kalau Veloz biasanya di belakang kayak lampu ini fungsi nih ya. Ini disamain kayak Veloz. Ini bisa nyala nih, bukan sekedar aksesoris ya teman-teman. Ini juga lampunya bisa nyala. Jadi kalau pas stop rem nyala, dia juga ikut nyala. Nah itu. Kemudian juga ini udah di-upgrade, ada kamera parkirnya, jadi teman-teman nggak usah bingung ya untuk parkir. Mungkin di belakangnya pas kita nggak tahu groundnya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya kamera. Oke, nah ini depan sudah, belakang sudah. Kita lanjut ke bagian interior ya teman-teman, sekaligus nanti kita tes jalan ya, kita biar tahu seberapa jauh sih responsifnya mobil ini ya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, kita udah ada di kabin Avanza G13 manual tahun 2013 ya. Sebelumnya udah kita bahas bahwa ini transmisinya manual nih di sini. Kaki saya nggak lepas yang sebelah kiri ini jadi bekerja nih ya, karena kalau mobil manual otomatis semua anggota ini kita, badan kita kerja ya, tangan ya kan, kanan kiri, kaki juga kanan kiri semua bekerja ya. Jadi nah, kelebihannya mobil manual itu selain tenaganya ya bisa kita sesuaikan dengan kondisi medan jalan. Kemudian kedua juga irit. Kenapa bisa irit? Ya itu tadi, karena kondisi kecepatan ataupun pengendalian kendaraannya bisa disesuaikan dengan kondisi jalan dan sesuai selera kita gitu. Beda dengan Matic. Kalau Matic kan mau nggak mau cuma nginjek gas-gas aja ya. Jadi ngikutin putaran mesin ya, apa kata mesin aja. Apalagi nih, nah untuk manual ini kita bahas untuk ini ya, ini manualnya 5 kecepatan ya, 5 percepatan ya. Nah kita lihat di sini G1 sampai 5 ya untuk kemudian 6-nya mundur ya. Nah di sini bisa kita rasakan nih kondisinya masih ya lumayan kedap, standar lah. Untuk kita nggak bilang kedap banget, nggak
ya bullshit itu. Jadi memang kalau untuk kendaraan yang kelas-kelas medium gini ya wajarlah masih nggak terlalu kedap, karena memang dia konsennya di di mobil serbaguna gitu loh, berguna buat ngangkut penumpang orang, mungkin bisa berguna juga buat ngangkut barang ya kalau untuk usaha seperti itu. Jadi standar kenyamanan pun nggak terlalu yang gimana ya, standar aja lah kayak gitu. Nah, oke, balik lagi nih ke transmisinya ya. Kita coba untuk di gigi satu dulu nih ya. Gigi satunya ini, nah, nih seperti ini, masih enak nih, RPM 3000 ya. Masih di gigi duanya masih responsif sih, masih responsif. Untuk pedal kopling sama matahari ya, sama ini masih lentur banget ya, jadi nggak terlalu bikin kaki capek ya. Nah, kemudian juga ini juga berasa kalau koplingnya juga masih tebal ya. Biasa kan kalau orang yang biasa pakai manual itu, mobil manual, dia pasti feeling gitu, maksudnya bisa ngerasain nih kondisi mobil ini koplingnya udah tipis atau masih tebal, terus kemudian kelenturan mataharinya ya. Kalau bahasa teknisnya matahari, kalau kita sih yang user gitu yang biasa pakai, orang bengkel bilang ini matahari gitu. Jadi ada kopling buat pengatur ininya, pengatur kalau transmisi kita over, dia buat netralin. Nah, fungsinya itu matahari itu masih enak banget, lentur ya. Biasanya ada yang tipikal kaku gitu kan. Jadi, nah yang kaku itu yang bikin kaki pegel tuh, cepet pul. Makanya kalau di perkotaan nyetir pakai mobil manual aja udah capek gitu kaki ya. Apalagi dengan tipikal mataharinya itu yang lebih kaku gitu ya. Itu bikin berasa banget tuh pegelnya ke kaki biasanya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa dengar gak? Ya, kita merasakan sih di sini memang untuk suspensi ya itu tadi standar, memang dibuat benar-benar standar semua ya. Ya bukan berarti nggak istimewa. Untuk ukuran mobil yang MPV seperti ini, mobil sejuta umat ya, sangat ini sekali sih, sangat standar sekali. Artinya gini, tidak bikin ya yang capek gimana, tapi juga tidak bikin nyamannya terlalu nyaman juga gitu loh. Jadi memang ya kita seperti ini harus ya real ya reviewnya ya. Coba over untuk transmisinya masih enak ini ya. Ampas kopling masih tebal, kemudian mataharinya juga masih lentur, jadi nggak terlalu bikin capek. Apalagi mungkin kalau perjalanan di daerah ya, perjalanan di daerah kan jalanannya nggak terlalu macet gitu. Jadi mungkin untuk pengoperan transmisi itu intensitasnya nggak sering di jalanan yang macet ya. Kan kalau jalanan macet otomatis mau nggak mau nih kaki ini standby di atas kopling ya, dikit-dikit injak kopling, dikit-dikit injak kopling buat ngimbangin kecepatan ya. Kalau nggak di kopling ben mati ya, kayak gitu mesinnya. Oke, kemudian yang lain ya, untuk bangku lumayan ini untuk standar ya, perjalanan jauh sih nggak terlalu capek lah gini ya, proporsional. Kemudian juga interior ini ciri khas, ini two-tone ya, kalau tahun ini udah two-tone ininya. Dashboardnya bahan warnanya hitam ya, masih plastik. Kemudian juga untuk door trimnya juga dia sama bahan plastik, cuman dibedain warna, jadi kesannya lebih elegan gitu, two-tone, jadi warna-warni. Nah ini juga door trim di sini, ini bahan yang sama dengan bahan yang dipakai jok ya, warnanya warna beige ya, orang bilang beige ini. Kemudian nah di sini untuk heater elektriknya, nah ini untuk spion udah elektrik ya, jadi udah elektrik. Memang belum retract ya, di track. Kalau Avanza itu baru ada yang retract di atas tahun 2016 deh kalau nggak salah ya. Tuh kalau yang sebelumnya udah elektrik tapi belum retractable ya teman-teman. Nah jadi pengaturannya udah simple ya dari sini pengaturan spionnya. Nah memang ada sih kelas yang paling bawah itu dia itu untuk produk ininya, produk turunannya yang punya Daihatsu, dia masih
bener-bener belum pakai electric mirror ya. Jadi memang pengaturannya masih bener-bener manual. Nah kalau untuk Avanza itu hampir semua udah pakai yang elektrik ya. Oke, untuk AC juga ini ciri khas, ini AC DJ ya. Kalau orang bilang ini ada putaran kayak nge-DJ gitu, kayak nge-DJ kalau untuk pengaturan suhu dan anginnya ya, angin blowernya itu. Jadi dia 2, kemudian ini tip juga udah di upgrade ya. Bawaan aslinya dia 2 DIN tapi enggak ada LCD monitornya ya. Jadi masih standar. Makanya tadi di belakang ada kameranya. Nah, ini udah support dengan head unitnya ya. Gitu. Kemudian grill AC juga kalau Toyota nggak pelit ya. Di sini grill AC-nya lumayan gede gitu. Jadi untuk sendiri aja nih kalau langsung difokusin ke badan kita kayaknya masuk angin ya. Apalagi kalau misalkan pengaturan anginnya dimaksimalin nih. Ini bisa bikin kita masuk angin nih. Jadi ini kita pakai setelan angin satu aja berasa banget nih. Anginnya berasa banget ya. Teman-teman. Oke, kita coba putar balik karena di depan jalanan macet nih. Kita coba putar balik ya, teman-teman. Nah, ini juga untuk untuk sudut kemudinya ya, bukan sudut kemudi nih. Nah, ini kebiasaan nih, kebiasaan pakai mobil Matic nih ya. Pas kondisi mau belok ini kita kurang waspada nih, kakinya kurang refleks ya, jadi mesin agak mati nih. Ya, nah kita udah terbalik ya. Nah, kita coba kebut ya. Ya, coba nih kita dari gigi 2 dulu aja deh, coba. Masih enak ya. Giginya masih responsif ya, karena memang manual itu udah pasti responsif ya. Kalau memang kondisi koplingnya masih tebel ya, kampas mataharinya juga masih bagus, hasil lentur, jadi enak banget nih. Ini salah satu kelebihan mobil dengan transmisi manual menurut saya tuh di situ ya letaknya. Jadi kita bisa ngerasain gitu responsif enggaknya kendaraan ini gitu ya. Ini ngaruh dari kaki kita gitu ya. Cara kita ngangkat kaki dari kopling juga itu ngaruh ke responsif enggaknya. Karena apa? Kalau kita nih over gigi ya, mindahin transmisi, kakinya manteng di atas kopling, itu pengaruhnya satu, responnya transmisi otomatis ketahan sama kopling. Nah, kerugiannya lagi ada. Kerugiannya apa? Kampas koplingnya cepat habis. Kenapa? Dia tekan terus gitu. Jadi putaran mesinnya tinggi, sementara koplingnya ya jadi agak ngangkat sedikit tapi nggak full gitu loh. Jadi kegesek terus, akhirnya ke tenaga juga nggak lari. Nah, ke koplingnya juga itu yang bikin cepet aus. Nah, itu teman-teman, itu mungkin juga bisa jadiin teman-teman trik ya, gimana caranya supaya biar kampas kopling mobil manual itu rada awet gitu ya. Kalau habis sih pasti habis karena sesuai dengan pemakaiannya, ada jangka waktu pemakaiannya, tapi bisa lebih panjang umurnya kalau kita tahu cara treatmentnya ya. Nah, salah satunya itu ya, jadi jangan biasakan kaki di atas kopling ya. Memang sih sangat nyaman. Nyamannya apa? Supaya apa? Kalau mobil manual tuh kalau dilepas gas nih, biasanya ada sisa tenaga yang ketahan gitu loh. Jadi biar ngimbangi supaya mobilnya nggak berasa endut-endutan, nah biasanya diimbangi dengan nginjak kopling kayak gitu. Tapi nggak direkomendasikan kalau kakinya di atas kopling terus ya. Selain pegel juga tadi itu kerugiannya kampas kopling cepat habis ya. Kemudian juga itu cepat panas juga. Nah, kalau misalkan panas gitu, nah ini kebetulan nih di koplingnya juga udah pakai yang hidrolis nih teman-teman, udah nggak pakai seling lagi. Nah, kalau misalkan kaki di atas terus ya, setengah nginjak gitu kan, dia otomatis putaran ininya kegesek terus tuh. Nah, itu bikin cepat panas dan ngaruh. Biasanya kalau kondisi transmisinya panas, ke seal hidrolis pedal koplingnya dia bikin bocor. Nah, itu yang tiba-tiba suka ada kasus tiba-tiba mobil ngelos gitu di kopling, nggak
transmisi susah dimasukin. Karena apa? Karena koplingnya nggak berfungsi gitu. Nah, permasalahannya ada di hidrolisnya ya, penekan pedal kopling yang di bawah tuh yang di transmisi itu nggak berfungsi gara-gara bocor sealnya. Nah itu yang menyebabkan transmisi susah masuk ya, susah masuk. Oke teman-teman, ini overall balik lagi kita ke pembahasan mobil ini ya. Tadi tricks and tips. Nah ini ke pembahasan mobil ini enak banget buat teman-teman yang mau pulang kampung. Kita rekomendasiin deh ya, jangan takut, udah tahu kalau Avanza mobil sejuta umat ya, perawatannya gampang, murah, dan ini kita buka harganya juga murah teman-teman. Harganya murah banget buat teman-teman. Ini persiapan mudik nih, mumpung masih ada waktu ya kurang lebih 2 bulan lagi ya, jauh-jauh hari kita persiapkan. Biasanya kayak gitu ya. Nanti kalau udah waktunya momen mudik, teman-teman nggak usah bingung lagi gitu nyari kendaraan buat pulang kampung ya. Nah ini kita buka sebenarnya harganya murah, di angka 100 jutaan aja teman-teman. Di angka 100 jutaan, DP-nya juga nggak mahal, cukup di angka ya belasan juta lah, masih boleh, belasan juta masih boleh ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau info lanjut, boleh datang langsung ke tempat kita yang ada di Point Small Square Lebak Bulus ya, Allison Automobil di Point Small Square Lebak Bulus basement 3, atau bisa WA dulu ke nomor di sini ya, nomor saya di sini, bisa konsultasi dulu boleh, atau mungkin mau janjian cek unit atau mau di show unit juga bisa ya. Yang penting teman-teman confirm dulu ya ke kita. Nah buat teman-teman yang mau tahu seputaran info mobil bekas khususnya yang ada di Allison Automobil, stoknya seperti apa aja ya, mau ada mobil apa aja, nah teman-teman dibantu subrek ya. Subscribe dulu ya teman-teman, dibantu subscribe ya channel kita biar kita tambah berkembang, biar tambah maju ya. Teman-teman juga bisa setiap saat update untuk stok-stok mobil yang ada di tempat kita. Oke teman-teman, makasih banyak.